Mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Kita adalah satu, memulai hidup baru dalam semangat muda. Kita hidup kekal, saudara. Mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, melalui baptisan suci yang kita dengar pada pagi hari ini, Yesus memberikan dua syarat kepada setiap orang yang mau mengikuti Dia, mau menjadi murid-Nya: menyangkal diri dan memikul salib. Tentu syarat ini bukanlah membuat orang pada akhirnya menjadi takut untuk mau menjadi murid-Nya, tetapi syarat ini adalah memurnikan motivasi, keinginan dan kerinduan setiap orang untuk sungguh-sungguh hidup sebagai murid-murid Tuhan. Karena menjadi murid Tuhan di tengah kehidupan dunia saat ini, sebagaimana juga pada masa-masa awal kekristenan, selalu harus berhadapan dengan dunia yang kerap kali tidak mengakui dan tidak menerima akan kehadiran Tuhan sebagai penguasa dan pemilik seluruh kehidupan. Banyak orang yang tidak percaya akan keberadaan Allah, banyak orang yang tidak percaya akan campur tangan Allah, banyak orang yang tidak percaya bahwa Allah hadir selalu dalam situasi kehidupannya, karena setiap kali orang memandang segala keberhasilan dalam hidupnya hanya semata-mata karena kemampuan dan kekuatan manusia semata-mata. Karena itu menghadirkan Allah di dalam kehidupan dunia saat ini dengan menaburkan benih-benih kehidupan, kebenaran, dan juga benih-benih kedamaian tidaklah mudah, karena dunia kerap kali bersekongkol dengan begitu banyak kejahatan, dengan begitu banyak kemunafikan, dengan begitu banyak kepalsuan. Sebagai murid Tuhan, kita berhadapan selalu dengan situasi seperti ini. Karena itu Yesus memberikan syarat ini agar motivasi kita menjadi murid Tuhan sungguh-sungguh dimurnikan, sehingga apapun situasi yang kita alami dalam kehidupan kita, seperti penolakan atau juga pengalaman tidak diterima, tidak membuat kita menjadi mundur, menjadi patah semangat, tetapi sebaliknya membuat kita semakin berani untuk menjadi penabur-penabur kebaikan, penabur-penabur kebenaran di tengah dunia yang penuh dengan kepalsuan. Memikul salib adalah bagian yang melihat terang di dalam diri setiap orang yang mau menjadi murid Tuhan. Mari kita mau kekuatannya, karena Tuhan memberikan kepada kita tanggung jawab ini, bukan berarti Dia berbalik dari kita, tapi Dia berikan kita tanggung jawab ini. Dia sendiri hadir menyertai kita, hadir selalu memikul salib bersama dengan kita. Kita berdoa di dalam Tuhan, mohon daripada jangan terjadi
setia, kita berdoa ketika kita mengalami kesulitan, mengalami ditolak dalam kehidupan kita di tengah dunia. Tuhan Yesus Kristus dan Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang dalam hatinya. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau memilih kami menjadi umat. Berilah kami kerendahan hati dalam kata dan tindakan, agar kami tidak jatuh dalam kesombongan ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Kejadian. Pada zaman dahulu, seluruh bumi satu bahasanya dan sama logatnya. Pada suatu hari, mereka berangkat ke arah timur dan menemukan tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata satu sama lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Batu bata itu mereka pakai sebagai batu bangunan dan aspal sebagai perekatnya. Mereka berkata, "Marilah kita dirikan sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan sampai terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Maka Tuhan bersabda, "Mereka ini satu bangsa dan satu pula bahasa mereka semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Baiklah, kita turun dan mengacau-balaukan bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Demikianlah mereka diserahkan oleh Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah bahasa seluruh bumi dikacau-balaukan Tuhan, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi pusakanya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan, suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusaka.
memandang dari surga dan melihat semua anak manusia. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Dari tempat kediamannya, ia mendidik semua penduduk bumi. Dialah yang membentuk hati mereka dan memperhatikan segala pekerjaan mereka. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Sebab kepada kalian ku sampaikan apa saja yang ku dengar dari Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti Aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kalau seseorang malu karena Aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, maka Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila Dia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Kerajaan Allah datang dengan kuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Semoga lewat sabdamu iman kami senantiasa Kau kuatkan, harapan kami senantiasa Kau kobarkan untuk tetap setia hidup sebagai murid-murid-Mu walaupun ada lebih banyak tantangan dan penolakan yang kami hadapi di tengah kehidupan dunia saat ini. Jadikanlah kami selalu menjadi penabur-penabur cinta dan kebaikan-Mu, penabur benih kebenaran dan keadilan-Mu di tengah kehidupan dunia saat ini. Semua hidup kami menjadi cahaya bagi sesama yang lain. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami mohon penyertaan Roh Kudus-Mu dalam seluruh kehidupan kalian, pekerjaan kami sepanjang hari ini. Berkati seluruh kehidupan kami, berkati seluruh karya pekerjaan pelayanan kami, agar kami seluruh pujian baik kemuliaan nama-Mu dan melakukan sukacita bagi banyak orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mohon rahmat penyertaan Tuhan, bimbingan dan terang Roh Kudus-Mu untuk seluruh umat-Mu di paroki ini, agar sungguh-sungguh hidup sebagai murid-murid-Mu, sehingga kehidupan mereka pun menjadi cahaya, menjadi warta gembira, warta keselamatan bagi sesama. Lindungilah seluruh umat-Mu di paroki ini dari segala hal yang membuat mereka iman mereka senantiasa tergoncang, sehingga mereka tetap setia hidup sebagai murid-Mu walaupun lebih banyak
Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Tuhan, kami juga membalas kasih kerahiman-Mu bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit. Jamah mereka dari kuasa Roh Kudus-Mu, anugerah kepada mereka selalu kesehatan dan kesembuhan dari segala sakit dan penderitaan yang mereka alami. Mari kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Tuhan, kami persembahkan doa-doa kami ini sekiranya Kau mendengar dan mengabulkan dan kiranya Kau Tuhan pengantara kami di sepanjang masa. Amin. Kita serahkan hidup kita yang tanpa arti. Semoga Tuhan nanti mendengar, mewarnai hidup yang mati. Dalam Yesus kita berbakti, hidup kita jadi berarti. Tiada lagi warna yang suram, jiwa raga cerah bersinar. Lagu syukur kita aturkan, dengan hikmat hati berbakti. Semoga Tuhan nanti berkenan memberikan hidup abadi. Marilah kita berdoa supaya persembahan dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Pengasih, berkatilah roti dan anggur ini, dan semoga kami yang berkumpul di sekitar altar ini Kau sucikan dan Kau teguhkan dalam cinta kasih dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus dengan pengantaran Putramu yang terkasih Yesus Kristus Sabda. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menegakkan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan ke tangan-Mu secara dengan mereka yang mengambil roti dan sambil mengucap syukur dan memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua,
Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menghadap layak, mengharap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan restu angka yang serius kami serta semua roh kalimat. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan juga semua keluarga besar kami, masih para sabtu kepada penerima kami, putra-putri Nansen daripada kami hari pada hari ini. Father Officer dari Indonesia, ND, Rudet, kita semua dari Amerika Barat, Father Plas, Devlan dari Jerman, Father Ferdinand Gross dari Jerman, Father Fadil Patra dari India Tengah, Father Herman Joseph Kuningi dari Jerman, Saudara Gun Ropa Roscoe dari Argentina Utara, Teresia Satsuyo Manjawa dari Jepang, Elvira Mario Kor dari Australia, saudara sekalian, Maria Alato B yang saya sudah Israel, dan saudara Maria Robina dari Pak Gilmes dari Pak Dito, dan saudara Peres yang hari kemarin mereka juga berikan juga pada hari ini. Karena semua orang berpulang dalam keiman-Mu dan terimalah mereka dalam cahaya kuasa. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami berterima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada. Semoga kami pun Engkau berkenankan terus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra, dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus dalam hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita telah menerima Roh Kudus, kita dalam kuasa Allah itu, kita pun berani berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu tinggal bersama Dan bersama Roh Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa dunia. Berbahagia kita sekalian yang pagi ini diundang oleh Tuhan untuk ambil bahagia dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Amin. Kuduskanlah kami, selamatkanlah kami, sucikanlah kami, basuhlah kami, kuatkanlah kami, suduskanlah kami, sembunyikanlah kami daripadamu Tuhan, lindungilah kami, terimalah kami memuji Engkau. Amin. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Murah, kami bersyukur telah menerima teguran darah Putra-Mu. Berilah kami keberanian untuk setia mengikuti Putra-Mu sampai kami mengalami hidup abadi. Kami mohon penyertaan-Mu dalam seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Berkati seluruh kehidupan karya pekerjaan peranan kami, dan lindungilah kami dari segala hal kebanggaan jiwa dan badan kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Kita sekalian kita doakan kehidupan sejak sepanjang hari ini. Nanti dalam dunia penuh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.
datang, masa yang datang, pastilah kita menang dalam hati, sungguh yakin Tuhan bersama selalu.